Kita lanjutkan pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat. Namun sebelumnya harus kita ketahui bahwasannya kiamat itu ada yang dinamakan dengan kiamat sugro dan kubro. Lalu apa kiamat sugro atau kiamat kecil ini? Kiamat sugro adalah sebuah kematian atau bencana. Jikalau dalam keluarga kita mengalami kematian saudara kita ataupun anak kita, orang tua kita, itu dinamakan dengan kiamat sugro ataupun bencana yang terjadi di dunia ini. Itu juga termasuk dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, yang mana semua orang sebelum kiamat besar terjadi dan mereka meninggal dunia, itulah hari akhir bagi orang-orang tersebut. Terkemudian ada juga yang dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta. Langit dan bumi ini hancur, dan apa yang Allah kehendaki hancur, maka hancurlah dia, dan matinya seluruh makhluk hidup. Itulah kiamat kubro, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari makhluk hidup ini yang hidup, semuanya meninggal. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah lenyap. Lalu, apa saja tanda-tanda kiamat itu? Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW pernah menghampiri kami sedangkan kami sedang membicarakan masalah tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian sedang bicarakan? Para sahabat menjawab, kami sedang memikirkan masalah hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian mendapatkan 10 tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tanda kiamat itu satu persatu. Yang pertama, datangnya asap. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya binatang-binatang melata. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Yang keenam, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, 8, dan 9, terjadi 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di daratan Jazirah Arab. Lalu yang terakhir adalah adanya api dari Yaman yang menggiring manusia. Inilah 10 tanda hari kiamat. Jadi hari kiamat, hancurnya alam semesta, matinya seluruh makhluk hidup, ini sebelum adanya 10 tanda ini tidak akanlah terjadi. Oleh sebab itulah kita harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi masa-masa akhir zaman ini. Oleh sebab itu, silakan dihafal dan diingat 10 tanda kiamat besar ini, agar menjadi sebuah perhatian buat kita bahwasannya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Lalu, apa dalil dan hikmahnya dari beriman kepada hari akhir ini? Dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim tentunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Al-qari'ah, hari kiamat. Mal-qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-qari'ah, dan apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, itu pada hari manusia seperti anai-anai bertebaran.
wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dan gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini sangat dahsyatnya kejadian hari kiamat, sehingga gunung aja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Manusia sebagai anai-anai dan yang ditebarkan. Inilah huru-hara hari kiamat yang sangat mengerikan. Oleh sebab itulah, persiapkan diri kita untuk menghadapinya dengan beramal soleh dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu, dalil daripada ilmu pengetahuan dari astronomi misalnya, astronomi mengatakan bahwasannya peredaran tata surya seperti bumi dan planet-planet lainnya yang berputar di angkasa mengelilingi matahari yang sangat rapi dan teratur sehingga tidak terjadi benturan. Hal ini tidak lain karena ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan daya tarik-menarik yang serasi antara bumi dengan matahari dan planet lainnya. Namun, menurut ilmu alam, daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Lama-kelamaan daya tarik-menarik tersebut tentu akan surut dan habis. Apakah yang terjadi kalau hal itu terjadi? Tentu hal itu adalah kiamat. Lalu, menurut ilmu geologi bahwasannya di dalam perut bumi terdapat gas panas. Lama-kelamaan gas itu menjadi dingin, yang akhirnya menjadi beku dan menjadi zat padat atau kulit bumi, sehingga tekanannya berkurang bahkan lenyap. Akibatnya bumi pecah karena tekanan dari atmosfer lebih kuat. Bumi pecah seperti telur diremas oleh tangan yang kuat, dan kalau di dalam perut bumi itu masih tersisa gas-gas panas yang sifatnya berkembang dan mendesak keluar kulit bumi, lebih besar tekanannya daripada atmosfer dari luar. Akibatnya semua isi bumi akan keluar seperti letusan gunung dan terjadinya gempa. Karena tekanan dari dalam perut bumi dengan di luar masih seimbang, maka letusan ini tidak terjadi. Ini juga pengamatan daripada ilmu geologi. Terkemudian, menurut ilmu fisika, ahli fisika menyatakan bahwasannya cahaya matahari akan mampu menyala selama 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Lalu apa yang akan terjadi bila sinar matahari tidak ada dan tidak turun hujan sama sekali? Ini tentu akan terjadi ledakan dahsyat yang mana itu adalah kiamat. Dengan dalil-dalil ini, tidak ada lagi alasan kita untuk mengelak akan terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu, persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Lalu, apa sih hikmah dari beriman pada hari akhir ini? Tentunya yang pertama, supaya kita berbicara, bersikap, dan berbuat berhati-hati dan penuh perhitungan, serta tidak menurutkan kemauan hawa nafsu. Mengapa? Karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kelak setelah hari akhir tiba. Lalu, yang kedua, agar kita dapat bersikap optimis dan percaya diri untuk berbuat amal soleh, bahwasannya amal soleh ini akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan kebahagiaan yang abadi. Bagaimana ini tidak termotivasi kalau keyakinan kita full? Kalau keyakinan kita itu tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan di dalamnya, tentu amal soleh itu merupakan kebutuhan kita. Terkemudian yang ketiga, menyadarkan manusia untuk berhati-hati, penuh pertimbangan dan disiplin, terutama dalam masalah ibadah. Sholat yang 5 waktu gak pernah ketinggalan. Bahkan sholat sunatnya dikerjakan untuk menambali kekurangan dalam sholat fardunya. Terkemudian yang keempat, berusaha maksimal mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dia tahu bahwasanya itu adalah kebutuhan dirinya kelak setelah kematian tiba.
Lalu yang kelima, berpandangan optimis akan adanya balasan kebaikan dari Allah. Ya, itu adalah tentu karena keyakinannya adalah full, tanpa ada lagi keraguan bahwasanya hari akhir itu pasti akan tiba. Lalu yang keenam, menyadarkan manusia dari sifat lupa diri kepada tempat kembalinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat kesenangan dunia yang menutupi pandangan hatinya, sehingga dengan mengingat dia akan adanya hari akhir, menyadarkan jiwanya bahwasanya hidup di dunia ini bukanlah tujuan, namun hanyalah sementara dan hanya sebentar saja. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan rasa sosialnya dalam kehidupan di masyarakat, dikarenakan ibadah itu juga ada yang dinamakan ibadah ghair mahdoh, yang mana itu adalah interaksi sesama manusia, sesama makhluk hidup, yang mana ada batasan-batasannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling bekerja sama, saling menghormati, tidak saling menyakiti, tidak saling menipu, tapi saling membantu dalam kebaikan dan takwa, tidaklah saling membantu dalam kemaksiatan. Itulah diantaranya penjelasan mengenai iman kepada hari akhir beserta tanda-tanda dan hikmahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu kita akan melanjutkan pada iman kepada qada dan qadar.